Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Supriana namanya dari kelas 11 MIPA 4. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Demak pada tahun 1511 sampai 1527. Tempatnya di Selat Malaka dan Sunda Kelapa. Jadi pada perlawanan ini terdapat dua serangan. Yang pertama dipimpin oleh Patimura, yang kedua dipimpin oleh Fatanurah. Jadi terjadinya perlawanan terhadap Portugis oleh Kerajaan Demak diawali oleh penguasaan bangsa Portugis atas Malaka. Berdasarkan Portugis, menguasai Malaka dimaksudkan untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau yang melakukan perdagangan dengan Malaka semata. Nah, karena mereka melihat banyak orang-orang dari negara lain datang untuk melakukan perdagangan di Malaka, sehingga mereka berkeinginan untuk menguasai perdagangan antar pelabuhan-pelabuhan di India, yaitu Gujarat, Bengala, dan Golconda. Nah, penguasaan Portugis atas Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di Asia. Hal ini menimbulkan kebencian dan kemarahan para saudagar Islam, sehingga jalur perdagangan diganti di pesisir pantai utara Jawa, mencakup Madura, Ampel Denta, Gresik, Tuban, Cirebon, Palembang, Aceh, dan lain-lain. Karena kerajaan Demak didirikan pada tahun 1482 oleh Sultan Fatah. Nah, dengan dukungan Wali Songo sebagai penguasa di Jawa yang kekuasaannya menyamai kekuasaan kerajaan Majapahit pada masa kejayaannya. Dan Raden Fatah memerintahkan Pati Unus untuk mempersiapkan diri dan segala hal untuk melawan Portugis demi mengembalikan tanah Islam yang terampas oleh musuh serta mengembalikan kemuliaan kerajaan Malaka. Jadi, yang pertama itu ada penyerangan ke Malaka yang ke-1 pada tahun 1512 Masehi. Nah, perlawanan Pati Unus terhadap Portugis yang pertama ini, Pati Unus masih menjabat sebagai Adipati di Jepara dan belum menjadi Sultan Demak. Nah, dalam upaya melakukan penyerangan ini, Adipati Unus ditunjuk sebagai panglima perang dan membawahi armada gabungan dari Jawa, mencakup Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, selain mempersiapkan pasukan dan peralatan perang, Pati Unus juga berusaha mengetahui kekuatan orang-orang Portugis di Malaka Selatan. Biasa persiapan sudah cukup. Sultan Fatah pun memerintahkan Pati Unus untuk memerangi Portugis pada tahun 1512. Nah, dengan persenjataan meriam Portugis yang lebih canggih dibandingkan milik pasukan Pati Unus, sehingga bisa dengan mudah mereka mengalahkan Pati Unus dan pasukannya. Dan kapal-kapal Pati Unus pun terkena tembakan dari jarak yang jauh dan menenggelamkan kapal-kapal Pati Unus. Akhirnya Pati Unus memutuskan untuk kembali ke Jawa pada tahun 1513 Masehi. Nah, serangan yang dari ke Jawa menandakan serangan ini mengalami kekalahan atau kegagalan. Dan ada serangan kedua, yaitu penyerangan ke Malaka II pada tahun 1521 Masehi. Nah, setelah kegagalan yang dilakukan oleh Pati Unus pada tahun 1513 Masehi, imperialisme kaum Katolik Spanyol di bawah pimpinan Magelhaens, yang berlayar ke barat telah sampai di Filipina, di Kesultanan Sulu.
Nah, keadaan inilah menjadikan Patih Unus ini segera menyerang Portugis di Malaka. Sampai berita ke telinga Patih Unus bahwa Portugis akan menjalin kerjasama dengan Syahyang, Raja Sunda dari kerajaan Sriwubudo Pajajaran. Nah, mendengar berita ini, Patih Unus tidak ingin Sunda Kelapa memiliki nasib yang sama dengan Selat Malaka, atau bahkan bisa mengancam kedaulatan kerajaan Demak di Bintulu. Setelah melakukan perjalanan dengan kapal perang melalui siang dan malam selama beberapa bulan, akhirnya Patih Unus dan pasukannya sampai di perairan Malaka dan berdekatan, dan kedua pasukan itu, yaitu pasukan Portugis dan pasukan Patih Unus ini berdekatan dan pecahlah perang yang amat dahsyat, sehingga membuat sultan yang gagah dan berani, yaitu Patih Unus, wafat karena terkena peluru di bagian kepalanya, dan kepalanya pun juga terkena peluru. Nah, dari tewasnya Patih Unus ini menandai bahwa penyerangan yang kedua ini mengalami kegagalan juga yang kedua kalinya pada tahun 1513 Masehi, dan dilanjutkan oleh penyerangan ke Sunda Kelapa. Yang ketiga kan penyerangan ke Sunda Kelapa. Yang pertama itu melawan kerajaan Pajajaran. Nah, imperialisme kaum Katolik yang tadi itu berlanjut setelah ditandatangani perjanjian kerjasama antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Dengan adanya perjanjian ini, kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Pranggana memerintahkan Fathahillah untuk menyerang Portugis. Nah, menyerang Portugis kerajaan Demak. Kekuatan pasukan Demak semakin matang karena dibantu oleh Kesultanan Cirebon. Nah, dengan adanya pasukan yang unggul ini, dengan jumlah pasukan yang unggul ini, kemampuan pasukan Fathahillah pun berhasil menang atas kerajaan Pajajaran. Yang kedua ada melawan Portugis. Yang pertama kan melawan Pajajaran, jadi yang kedua tuh melawan Portugis. Mengingat perjanjian yang dilakukan oleh Albuquerque dengan Pajajaran pada tahun 1522 Masehi, Portugis benar-benar mempersiapkan pengiriman serdadu dengan berbagai bengkalanya untuk membangun benteng di Selat Sunda. Jadi mereka tidak akhirnya sampai di pelabuhan Sunda Kelapa. Sesaat setelah kapal-kapal mereka menepi di pelabuhan, mereka tidak mengetahui bahwa Sunda Kelapa jatuh ke tangan pasukan Fathahillah. Maksudnya mereka tidak mengetahui bahwa Sunda Kelapa jatuh ke tangan ke tangan pasukan Islam Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Nah, akhirnya di bawah pimpinan Fathahillah, utusan tersebut menemui Fathahillah untuk menagih janji sebagaimana perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Namun permintaan ini ditolak oleh Fathahillah karena perjanjian itu dilakukan oleh kerajaan Pajajaran dengan Portugis, bukan kerajaan Demak dengan Portugis. Melihat tanggapan Fathahillah tersebut, mereka marah. Portugis pun marah dan mengancam akan menghancurkan Sunda Kelapa. Jadi setelah menerima laporan dari utusannya, orang-orang Portugis pun akan mendarat langsung melakukan serangan. Serangan ini dilawan oleh pasukan Islam Demak yang dipimpin oleh Fathahillah yang dibantu oleh Kesultanan Demak. Dalam keadaan pelarian, pasukan Portugis dikejar oleh pasukan Islam saat salah satu kapal Portugis terkena tembakan meriam oleh armada kapal Fathahillah. Kekalahan pasukan Portugis di bawah pimpinan Desa akibat serangan Fathahillah terjadi pada tahun 22 Juni 1527 Masehi. Nah, akhirnya
Akhirnya pada tahun 22 Juni 1527, Sunda Kelapa pun berhasil direbut oleh Fathahillah dan diganti namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa ini menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.